Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Indaswanto dari Fakultas Sains dan Teknologi. NIM saya 0521092226 akan menjelaskan atau membuat program DFS atau Depth First Search di dalam Java. Oke, sini kita buka Notepad++-nya. Setelah itu kita buat atau kita ketikkan import java.util.bintang. Nah, ini untuk mengimport utility pada Java-nya, sehingga nanti DFS bisa kita panggil. Selanjutnya, setelah itu kita buat public class. Misalkan di sini DFS search misalkan ya, search Arif misalkan seperti itu ya. Setelah itu kita buat static class node. Kita buat node-nya karena tadi di sini ini ada node ya, 7 node mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai A7. Oke, kita buat node. String misalkan name misalkan seperti itu. Setelah itu integer value. Selanjutnya node dalam kurung string name, integer value. Setelah itu this name sama dengan name, this value sama dengan value. Oke, selanjutnya kita buat static map. Di sini ada string, node. Sama dengan new hashmap. Selanjutnya static map. String list string. Grep sama dengan new hashmap. Ini kita seperti di atas aja lah ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya
inilah ya. Static map. Ini sekarang ini static set string visited. Oke, untuk grabnya, untuk grab atau alurnya seperti ini. Dari A1 punya tetangga A2 dan A3 ya. Setelah itu misalkan kita buat kita ke bawah kan. Kita buat nilai misalkan seperti ini. A1 ini perbesar ya. Kita perbesar, kita buat time New Roman times New Roman dengan ininya 16. A1 misalkan A1 itu A1 3 misalkan ya. Terus untuk A2 nya misalkan berapa ya? A2 nya itu misalkan 5 lah untuk kita acak ya. A3 nya misalkan 2 misalkan. Kita acak ya. A4 nya kita buat A4 nya kita buat 6. A5 nya kita buat 8 misalkan ya. A6 nya kita buat 7. A7 nya kita buat 1. Nah seperti itu. Nah untuk alur DFS nya seperti ini. Sekarang A1 ini pertama kita lihat dulu tetangganya. Karena DFS ini menganut sistem stack. Kalau BFS kan menganut sistem queue. Kalau DFS ini atau depth first search ini menganut sistem stack gitu. Jadi yang terakhir ada di dalam tumpukan atau stack itu yang paling atas atau yang terakhir pada tumpukan atau yang paling atas pada tumpukan stack itu yang akan diproses gitu. Kalau DFS stack, kalau untuk BFS itu queue. Nah, kalau seperti ini misalkan kita tentukan dulu n-nya itu atau angkanya itu yang akan ditemukan itu angka yang 7 misalkan ini ya. Angka yang 7 ini kita akan temukan dan merah biru atau ini angka 7 yang akan ditemukannya, kita kasih kurung ya. Kita kasih kurung angka 7-nya. Ini yang akan kita temukan. Oke, kita pertama langkahnya dari mulai A1 dulu. A1 itu 3. 3 bukan merupakan angka yang kita akan temukan, ya kan? Ya, karena ini bukan target berarti. Nah, tetapkan A1 sebagai visited. Ya, kita buat di sini visitednya. Visited. Nah, visitednya di sini A1. Ya. Selanjutnya
Tetangga A1 ini apa? Tetangga A1 ini adalah A2 dan A3 tetangganya. Ya, tetangganya A2 dan A3. Nah, setelah itu karena ini sejajar, ini kita ambil yang sejajar dulu ya. Kalau DFS itu mencari apa tuh? Level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi itu level yang paling bawah seperti ini ya. Ini level yang paling tinggi. Semakin bawah, ini kan akar, ini akar semua, ini akar. Sedangkan untuk yang paling bawah ini adalah ini level, misalkan ini level 1, ini level 2, ini level 3. Nah, ini level yang paling tertinggi. Gitu. Nah, nanti kalau untuk DFS itu mencarinya itu satu-satu per level atau level yang paling mentok gitu ya, mencari level yang paling mentok gitu. Tetapi kalau di sini ini ada akar yang sejajar seperti ini ya, ini sejajar ini. Nih, nah untuk A1 punya tetangga yaitu A2 dan A3. Oke, kita ke tetangga yang A2 dulu. A2 ini nilainya 5. 5 berarti bukan target karena targetnya ini 7 ya. Oke. Di sini A2 bukan target ya. Nah, taruh A2 sebagai visitor di sini A2. Oke. Nah, tetangga A1 sudah dikunjungi. Ya, sudah dikunjungi. Itu A2. A2 sudah dikunjungi. Nah, sekarang ke A4. Berarti ini A4 ya. Ini A1 A4. Berarti ini tetangga daripada A1 juga. Ini sudah dikunjungi ya. Selanjutnya tetangga A1 juga punya A4. A4 punya tetangga A1 punya tetangga A4. Oke. A4 kita ke A4. A4 ini nilainya 6. Berarti bukan target. A4 ini nilainya 6, berarti bukan target. Selanjutnya kita buat visitornya sini A4. Gitu. Oke, selanjutnya karena A2 sudah dikunjungi, A4 sebagai yang dikunjungi. Nah, sini sudah dikunjungi, sekarang ke A5. A5 ini nilainya ada 8, tapi bukan target karena yang kita targetkan itu 7. Maka buat di sini A5 sudah dikunjungi. Selanjutnya karena sini sudah tidak ada percabangan lagi, maka balik ke A4. Balik ke A4. Nah, A4 ini punya cabang yaitu A6. Nih, A6 itu nilainya 7. Ya, A6 ini nilainya 7. Nah, inilah target yang kita akan apa namanya tuh ya, yang ini adalah targetnya atau yang kita cari yaitu angka 7. Berarti sini A6. Nah, jadi alurnya A1, A2, A4, A5, A6 gitu. Ya. Karena sini ada target. Kalau misalkan targetnya di A3 nanti misalkan ke A2, ke A4, ke A5 udah itu balik lagi ke A4, A4 ke A6. Ya, A6 ke A7 sudah dikunjungi semuanya, tapi bukan target. Balik lagi A6 ke A4 ke A2.
A2 bukan target, A1 juga bukan target karena pernah dikunjungi, langsung dari A1 ke A3. Nah, maka di sini adalah targetnya A3 gitu. Makanya nanti kalau A3 sebagai target dari A1 ke A2, A2 ke A4, A4 ke A5, balik lagi ke A4, A4 ke A6, A6 ke A7, balik lagi A6 ke A4, A4 ke A2, A2 ke A1, langsung ke A3 seperti itu. Itu berarti ada 5 di sini. A1, A2, A3, A4, A5, A6 gitu. Atau untuk menggambarkannya gimana ya? Menggambarkannya itu alurnya itu A1 ke A2, A2 ke A4, A4 ke A5, balik lagi ke A4, ya, balik lagi ke A4, A4 ke A6 gitu. Jadi A1 ke A2, A2 ke A4, A4 ke A5, balik lagi ke A4, langsung ke A6 alurnya tuh. Target ditemukan seperti itu. Itu untuk DFS. Kalau misalkan di A7, nah nanti di A7 tinggal dari A6 ke A7 saja gitu. Itu untuk DFS. DFS itu sebenarnya mencari level yang pencariannya itu per level sampai mentok ya, per level paling tinggi gitu. Misalkan untuk keempat misalkan A4 ini punya level yang paling tinggi yaitu A7. Dia A4 ini harus mencari sampai ke level A7 dulu. Kalau level A7 tidak ada, baru dia naik ke atas lagi, balik lagi ke A2, balik lagi ke A1. Nah, cek di A3, A1 punya A3, cek di A3 seperti itu. Pokoknya mencari level yang paling tertinggi, mencari level yang paling tertinggi yaitu di A7. Ini level yang paling tertinggi A7 seperti itu. Oke, untuk kita lanjutkan untuk apa namanya tuh untuk codingnya. Ini hashmap apa namanya tuh? Setelah hashmap yaitu kita akan buat selanjutnya static boolean found false. Oke. Selanjutnya public static void main string gs ini stringnya sini string rgs seperti itu. Oke, di sini kita akan buat node-nya nodes. Nah, seperti yang tadi di node pertama yaitu isikan A1 ya seperti ini new node misalnya new node A1 dengan nilainya seperti yang ini A1 itu nilainya 3 ya, A1 itu nilainya 3
seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat lagi nodes untuk A2. Untuk A2 itu nilainya yaitu 5. Selanjutnya untuk A3 nilainya adalah 2. Untuk A4 A2 A3 ini A3 ini A4 nilainya adalah 6. Nah, untuk A5 nilainya adalah 8. Untuk A6 nilainya 7. Untuk A7 ini nilainya 1. Nah, seperti itu. Sama seperti ini ya. A6 7, A7 1, sama seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita membuat node dengan nilai-nilainya, kita akan buat grafnya sesuai dengan graf yang ini, graf tak terarah yang ini. Kita buat, kita akan buat. Oke, graf, masukkan, put. Oke, untuk A1 grafnya kita pakai array ya, array dot aslist itu A2 kan tetangganya ya, tetangga dari A1 itu A2 dan A3 tetangganya. Ini A1 itu akar rootnya. Nah, array listnya atau tetangganya, array listnya yaitu A2 dan A3 tetangganya. Gitu. Nih A1, A2 dan A3 tetangganya. Oke, untuk selanjutnya untuk A2 ke A2 ya. A2 itu tetangganya A1 sama A4. A1 dan A4. Nah, ini A2. A2 itu punya tetangga yaitu A1 dan A4 ya. Oke, selanjutnya untuk A3 cuman punya tetangga 1 yaitu A1. Nah, seperti itu. Oke, untuk A4 dia punya tetangga A4, mana A4 nih, A5 sama A2. A4 itu A2 dengan A5. Oke, kita buat A4 itu tetangganya yaitu A4 itu tetangganya yaitu A5 dan A2 dan A5 dan A5. Selanjutnya untuk A5 itu akar rootnya atau tetangganya A5 itu sini ya, A5 A4. Nah, A4 A6 gitu. Nah, berarti sini A4 dan A6.
Oke, untuk A6 nih, A6 berarti A6 ini yaitu A5 dan A7 ya, tapi melalui A4. A5 dan A7. A5 dan A7. Selanjutnya untuk A7 yaitu A6 saja. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita definisikan dulu target yang kita akan cari itu berapa. Target yang kita akan cari, misalnya target ya. Target yang kita cari itu target yang akan kita cari yaitu 7. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat sistem. Kita tampilkan out.println. Misalkan di sini mencari angka. Nah, kita lihat sini keberapa. Targetnya kan 7 ya. Nih integer target, berarti kan ini nama variabelnya, berarti kita masukkan target. Dalam graph DFS. Garis baru. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat DFS-nya. DFS dari mulai rootnya yaitu A1 sampai target ditemukan ya. Oke, kita buat lead decision. Jika tidak ditemukan, maka system.out.println jika tidak ditemukan ya, garis baru dulu. Ini nilai targetnya tidak ditemukan dalam graf. Oke, titik koma. Seperti itu ya. Jika tidak ditemukan, maka ada pemberitahuan memberikan sistem out nilai targetnya 7, nilai 7 tidak ditemukan kalau tidak ada 7. Tapi kalau nanti ada 7 di sini dimasukkan misalkan ya, kalau di sini misalkan dimasukkan 9 sedangkan yang dicari 7, nanti muncul ini. Tapi kalau di sini dimasukkannya 7 dengan targetnya juga 7, nanti akan ditemukan 7 yaitu di A6 gitu.
Oke, selanjutnya kita buat lagi public static DFS. Ini static void DFS ya, void DFS string current integer target. Jadi nanti string current ini double R. Oke, sini if visited kan ada ya variabel visited dot yang berisi dot contains current. Ini kan string current, isinya target ya. Current atau found ditemukan ya, maka return itu dikembalikan nilainya, yaitu nilainya 7 gitu. Nah, variabel visited add current, tambahkan nilai 7 atau current. Kan current tadi dikembalikan nilainya ke current ya. Target, nih tadi target. Nah, ini nilai target ini dikembalikan ke current gitu ya. Oke, selanjutnya node. Tadi kan ada kita buat node ya, buat apa namanya tuh variabel nodes dot get current nah node-nya 7 ini node-nya node ke berapa? Node-nya nanti node ke A6 gitu. Nah, node-nya current ini nilainya 7. Nah, node-nya node ke berapa? Angka 7 ini. Berarti node ke A6. Seperti itu. Oke, kita tampilkan sistem out.println seperti biasa. mengunjungi current ini nilai. Nah, kita lihat nilainya. Kita lihat nilainya, kita tampilkan node dot value. Node.value. Oke, kita seperti ini. Oke, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan buat decision lagi. If node dot value sama dengan target, maka system dot out dot println. Nah, jika dia sudah ditemukan, pakai ini aja ya, nilai target ditemukan di node keberapa nih, gitu ya. Current. Nah, seperti itu. Found true, return. For string make bor grep dot get or default current new array list dfs make bor target. Seperti itu. Sudah selesai, kita akan save. Kita akan save dengan nama dfs search arif atau dfs search target. Nah, kita akan save dfs search target .java. Ya, seperti itu. Setelah itu kita akan compile. Kita akan compile di sini java dfs. Bentar. Semester 3. Oh iya, salah di sini ya. Tidak, kita file save as bukan di sini ya, tapi di sini di ut 3 struktur data target.java. Nah, seperti itu. Ini semester 3 struktur data sudah oke sih. Java dfs search target di Java.
Kita compile. Oke, ada yang error. Ada 2 error nih. Ada 2 error, yaitu if visited contains current, seperti ini ya. Or-nya ada yang error nih. Or-nya ada yang error. Sebentar. Or-nya ada yang error. Ini ada yang error if visited contains current. If visited contains current. Oh iya, ini salah ini. Ini yang salah. Nah, seperti itu. If visited contain current or found. Jadi jika visited ini berisi tentang berisi current ini adalah target atau ditemukan, maka dikembalikan nilainya. Itu 7. Oke, kita save. Oh, banyak yang salah nih. Cannot find symbol array list. Oke, variable array-nya tidak ditemukan. Array list-nya tidak ditemukan. Seperti apa tadi? Array list. Oh iya, ini tidak ditemukan karena ya memang tidak ditemukan karena array-nya itu harus pakai s, arrays. Nah, seperti itu, arrays. Nah, seperti itu, arrays. Nah, kita save lagi. Kita compile lagi. Apa katanya? Static visited new hash map. Static visited new hash map. Yang 17. Static set stringnya ya. Set stringnya di hashmap. Oh iya, bukan hashmap karena di sini set, maka di sini juga ada set. Ya, lupa. Kita save lagi. Kita compile lagi. Nah, sudah sukses compile-nya. Setelah itu kita akan jalankan Java. Nah, seperti itu. Mengunjungi A1 nilai 3. CA2 nilai 5, CA4 A5 6 7. A7 ditemukan di node A6. Oke. Nilai ini ada harus pakai spasi ya. Nilai 7 ditemukan di A6. Ini harus pakai spasi. Gitu ya. Gitu. Ini harus ada spasi ya. Save. Oke, biar ada spasi. Nah, ini ada spasi A1 nilai ini. Nilai 7 ditemukan di node A6. Dah, seperti itu.
Sudah selesai untuk DFS. Sekarang untuk BFS. BFS search target. Oke. Untuk BFS juga sama. Untuk BFS, untuk grabnya seperti ini. A1, A2 untuk grabnya seperti ini. Nah, untuk nilainya pun seperti ini. Dan kita nanti akan carinya di targetnya yaitu 7 di A6 ya untuk BFS. BFS itu oke, untuk apa namanya itu? Untuk BFS yaitu kepanjangan dari breadth first search ya. Breadth first search itu harus per level, harus mencarinya itu per level, maksudnya tuh BFS itu sebuah antrian, bukan sebuah stack atau tumpukan. Kalau BFS itu antrian itu queue itu yang di depan, yang didahulukan, bukan. Kalau untuk yang stack itu atau tumpukan itu yang atas yang didahulukan. Tapi untuk antrian itu adalah untuk antrian yaitu yang di depan yang didahulukan atau yang diproses gitu. Dan mencarinya alurnya pun mencarinya tuh alurnya tuh selepel, artinya yang sejajar dulu udah itu ini A3 dan A6 baru nanti A7. Jadi selepel dulu, nanti level berikutnya. Berbeda dengan untuk DFS itu dicari yang level tertinggi dulu sampai mentok. Kalau yang sini tidak ada, maka dia kembali lagi ke atas, dicari lagi level selanjutnya. Tapi sampai mentok dulu, tidak berpindah ke ranting atau ke cabang yang selanjutnya gitu. Mencarinya sampai mentok sekali gitu. Nanti setelah ditemukan, maka dia berganti ke cabang yang berikutnya. Tapi kalau untuk BFS atau breadth first search itu per level. Ini dulu yang cari level 1 dulu, udah level 1 habis, baru yang level 2 dicari dulu, udah level 2 habis, baru ke level 7 gitu. Oke. Kita akan buat codingnya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa utilitiesnya kita import dulu, import java.utils bintang. Nah, bintang itu menunjukkan apapun yang di dalam utilities itu ya. Public class BFS search target. Nah, seperti itu. Kalau di sini DFS search target, kalau di sini BFS search target. Selanjutnya kita akan buat node-nya dulu ya, static class node. Kayak sama seperti yang DFS tadi, string name misalkan integer value itu, node masukkan string name, integer value. Seperti yang this.name
this dot value sama dengan value seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat seperti yang tadi ya. Ini kita kopikan aja ya biar cepat. Kita kopikan saja biar cepat. Ini nah seperti itu. Static map string node. Nah, string nodes new hash map. Ini karena sini map di sini jadi hash map. Static map string list string ya, string grab itu, grab new hash map sama ya. Static set, sekarang yang setnya string visit ya, string visit new hash set ya, sama. Oke, selanjutnya kita buat public static void main dalam kurung string rgs. Oke, sekarang kita buat node-nya kita input lagi ya. Node-nya kita input lagi, kita kopikan lagi saja ya. Node-nya kita input lagi, kita kopikan lagi. Kita kopikan lagi seperti yang di sini ya. Nah, kita kopikan. Nah, seperti itu. Ini nodes. Nah, A1 sama karena kita sama grabnya gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan buat tetangga-tetangganya karena grabnya sama dan targetnya pun sama, kita kopikan lagi. Nah, ini juga sama nih. Kita kopikan dari DFS. Nah, seperti itu. Karena sama grabnya, maka grab putnya juga sama di sini ya. A1, A2 dan A3 ya. A2 yaitu A1 dan A4. A3 hanya A1 saja. A4, A2 dan A5. A5, A4 dan A6. A6, A5 dan A7. A7, A6 saja gitu. Targetnya tetap 7 ya. Itu system out print line mencari angka target dalam graf BFS gitu. Ini nggak harus pakai Juliet ya. System out print line mencari angka target. Nah, targetnya 7 dalam graf BFS. Seperti itu. Nah, itu kita masukkan BFS. Mulainya dari A1. A1 sampai target. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini public static
void BFS, tadi DFS, sekarang BFS. Oke, stringnya kita mulai, kita start, misalkan string start, koma, integer target, gitu. Nah, karena BFS ini suatu antrian, maka kita pergunakan queue string new linked list, ini di new linked list. Nah, seperti itu. Queue new linked list. Selanjutnya queue add dot add ya. Nah, kita buat dari mulai start visitor dot add star. Ini startnya, oh ya, startnya kecil ya, S-nya, karena di sini juga startnya kecil ya. Di dalam ini startnya kan kecil nih, ini startnya kecil. Oke, selanjutnya kita buat perulangan. Kita buat while jika antrian empty, jika antrian ada, jika antrian berisi, jika antrian queue is empty, nah, berarti kan kue empty adalah kue kosong, dikasih tanda seru, berarti antriannya itu ada. Jika antriannya ada, maka string current, buat current lagi ya, queue poll. Oke, selanjutnya di sini node gitu ya, sama dengan nodes get current. Nah, seperti itu. System.out.println, tim order println mengunjungi. Nah, ini kan dalam proses pencarian ya, dalam proses pencarian current untuk tetangga-tetangga ya. Nilai
node dot value. Nah, oke, kita buat lagi. Ini if node dot value sama dengan target, maka sistem out dot println jika node value sama dengan target, maka nilai target ditemukan di node, nah, di node keberapa? Di node di node ke current. Return. For string neighbor graph dot get current, graph dot get current if visited dot contains neighbor neighbor, maka jika neighbor visited tidak berisi neighbor, maka visited dot add neighbor, maka diisi sama neighbor q dot add neighbor. Nah, seperti itu. Ini sistem out dot println nilai target tidak ditemukan dalam graph.
dalam graf. Begitu. Setelah itu kita save dan nama BFS target search. Kita kopikan dulu, kita Ctrl S. Oke, kita kopikan, kita seperti itu. Setelah itu kita akan compile ya. Kita akan compile Java compile BFS, tinggal ganti sama BFS. Oke, di sini ada yang error. Errornya itu di 42 void BFS string start. Oh iya, salah ini di 42 itu publik, berarti ini pakai ini. Bentar, tadi ini ya, ini berarti yang ini. Oh iya, salah, ini harusnya gini, yang paling bawah juga harusnya gini. Typo. Kita cek lagi, apalagi 56 ini ya, seperti itu. Apa cannot ini di 49. Oh, banyak banget ya. Errornya ini banyak sekali. Nah, ini errornya banyak sekali ini. Kita akan cek satu-satu. Static map, string node, nodes, new hash map. Oh iya, ini ke 15. Berarti kita lihat static map, static string node. Oke. Static map, new hash map. Lima enam udah. Static map, ada yang salah nih. Static mapnya apa ya?
Bentar, ada yang salah nih static mapnya. Static maps, static map string node. New hash map, betul, tapi apa yang salah ya? Oh iya, ini untuk node ini salah nih, harusnya node. Nah seperti itu. Save. Coba kita compile lagi. Kita akan compile kembali. Kita akan compile kembali. Nah, satu error. Apa di sini yang ke-9 node string 9. Ke-9 itu node string. Oh iya, ini n-nya. Ya, ini salah, ini n-nya besar, ini n-nya besar ya. Ini juga harus n-nya besar. Seperti itu. Save. Apa nih? Sekali lagi ya, coba kita akan clearkan dulu ya. CLS. Oke. Oke. Cek satu-satu nih, 15 simbol static map. Kenapa nih static map nih? Ini untuk static map kenapa ya? Static map. Oh ini data.util bukan utils ya. Jadi mapnya nggak kebaca. Ini data java.util ya. Oh iya, ini salah nih. Ini harusnya util bukan utils ya. Jadi nanti arrays sama apa tuh mapnya terbaca ya. Karena penulisan utilnya yang salah. Oke, maka kita akan java lagi. Nah, itu. Ya, sama ya, seperti itu.
Oke, penjelasannya ini penjelasannya berbeda dengan di DFS tadi. Kalau DFS tidak mencari A3, langsung ke A4, dari A2 ke A4. Sedangkan untuk BFS A1 itu kan ada A2 dan A3. Tangganya A2 dan A3, tambahkan ke Q. Result, tambahkan ke Q, yaitu A2. A2 itu nilainya 5. Kalau A1 nilainya 3 kan, A2 nilainya 5. Nah, untuk A5, A2 nilainya 5, untuk A3 nilainya 2. Ya, ini masih tetangganya A1 ya. Oke, sekarang udah dikunjungi. Sekarang ke A4. A4 nilainya 6. Tetangganya A4 itu A5. A5 nilainya 8. Bukan target. Tambahkan A6. A6 nilainya 7, yaitu target ditemukan ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya untuk memenuhi tugas 3 struktur data di semester 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.